Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yena Garhayu dengan NIM 2401020096 dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Reservasi Photobox berbasis web menggunakan metode waterfall. Yang pertama-tama, latar belakang dari sistem ini yaitu merupakan sistem yang dirancang untuk memudahkan proses pemesanan layanan photobox secara online. Sistem ini akan diterapkan pada photobox lookup di Rita Supermall Purwokerto yang saat ini belum memiliki sistem informasi maupun layanan reservasi, sehingga seluruh proses pemesanan masih dilakukan secara manual langsung di lokasi. Kondisi tersebut mengharuskan pelanggan datang terlebih dahulu untuk mengetahui ketersediaan jadwal dan sering menimbulkan antrian panjang, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem yang memungkinkan pelanggan melihat jadwal, melakukan reservasi, memilih template foto, serta mengakses hasil foto secara digital, sekaligus membantu pengelola dalam mengatur jadwal dan data reservasi secara lebih efektif dan terstruktur. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya bacakan tadi, permasalahan yang pertama yaitu belum tersedianya sistem reservasi. Ini berdasarkan hasil riset saya dan pengalaman saya cari di Google, di internet itu belum ada sistem reservasi untuk photobox ini, sehingga saya terpikir untuk melakukan pengembangan dan perancangan untuk sistem ini. Dan sepengalaman saya juga pernah melakukan photobox di sini dan itu belum ada sistem dan kita harus manual. Yang kedua, proses reservasi kurang efisien. Ini juga saya kemarin dari pengalaman tuh harus menunggu sekitar 2 jam untuk antri foto, yang dimana itu termasuknya sangat lama karena di situ juga banyak yang menunggu, jadi kita nggak bisa menunggu dengan nyaman dan kurang efektif untuk pengguna, untuk pelanggan, sehingga itu yang menjadi tujuan utama saya untuk membuat sistem ini. Yang kedua, pengelolaan jadwal masih manual. Jadi waktu saya melakukan reservasi secara manual di sana, dibilangin sama kakaknya untuk menunggu sekitar 2-3 jam lagi, dan itu pasti bisa menimbulkan kesalahan pengelolaan jadwal karena bisa molor ataupun bisa maju. Kalau kita tinggal bisa maju, dan kalau kita tunggu itu bisa molor. Jadi banyak hal yang bisa kita perbaiki dengan membuat sistem untuk membantu layanan photobox ini. Nah, untuk solusinya itu kita merancang sistem informasi reservasi photobox berbasis web untuk memudahkan reservasi online serta membantu pengelolaan jadwal dan data reservasi secara lebih efektif. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana kita merancang sistem informasi reservasi photobox berbasis web ini menggunakan metode waterfall untuk membantu proses reservasi dan pengelolaan layanan photobox secara lebih efektif dan terstruktur. Adapun batasan masalahnya yaitu pertama, sistem yang dirancang merupakan sistem informasi reservasi photobox berbasis web yang diterapkan pada photobox lookup Rita Supermall Purwokerto. Jadi ini sistem yang berbasis web dan bukan mobile ya. Yang kedua, pengguna sistem terdiri dari admin dan pelanggan, yaitu admin untuk mengelola dan pelanggan untuk bisa melakukan reservasi. Yang ketiga itu sistem mencakup proses registrasi, login, reservasi photobox, check-in secara online, pengelolaan antrian, serta akses hasil foto secara digital menggunakan QR code. Jadi nanti setelah pelanggan selesai melakukan foto, akan diberikan otomatis hasil QR code yang ditampilkan di layar di dalam boxnya, dan ada juga QR yang akan ditampilkan di website, yaitu di riwayat. Yang keempat itu hasil foto dapat diakses oleh pelanggan selama 24 jam setelah diunggah oleh admin. Karena banyaknya pelanggan yang datang dalam satu hari, saya memikirkan cara untuk bagaimana kita bisa meminimalisir penggunaan memori yang banyak. Jadi di mana saya berpikir untuk QR code ini dan hasil fotonya hanya akan
tersimpan selama 24 jam setelah hasil foto ini dihasilkan dan diberikan kepada pengguna, supaya sistem ini nggak terlalu banyak makan memori dan mengurangi resiko adanya error ataupun lag di saat sistem digunakan oleh pengguna. Itu pasti akan membuat pengguna merasa sistem ini kan tidak efektif kalau misalnya ada error ataupun lag. Yang kelima, sistem tidak membahas proses pembayaran online maupun pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi, pelanggan harus membayar secara manual di tempat di kasirnya. Tapi, mungkin dengan berjalannya waktu, kita bisa mengembangkan sistem ini untuk bisa pembayaran melalui online, yaitu mungkin dengan kris ataupun transfer bank gitu. Tujuannya untuk perencanaan sistem ini yaitu merancang sistem informasi reservasi foto box berbasis web. Yang kedua, membantu proses reservasi dan pengelolaan layanan foto box secara lebih efektif dan terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan kemudahan pelanggan dan pengelola dalam menggunakan layanan foto box. Adapun manfaatnya yaitu mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi layanan foto box secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi untuk mengetahui ketersediaan jadwal. Yang kedua, membantu pengelola dalam mengatur jadwal penggunaan foto box dan data reservasi pelanggan secara lebih terstruktur sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lebih efektif. Yang ketiga, mendukung pengelolaan antrian dalam proses check-in pelanggan melalui sistem yang terintegrasi secara online. Yang keempat, mempermudah penyimpanan dan akses hasil foto secara digital sehingga pelanggan dapat memperoleh hasil foto dengan lebih mudah dan praktis dengan QR Code. Yang kelima, yaitu menghasilkan rancangan sistem informasi reservasi foto box berbasis web yang dapat digunakan sebagai pendukung pengelolaan layanan foto box secara lebih terstruktur. Landasan teorinya yang kita gunakan dalam pengembangan perancangan sistem ini yaitu ada pun sistem informasi, yaitu sistem yang mengolah data menjadi informasi untuk mendukung proses operasional dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada reservasi, yaitu proses pemesanan layanan sebelum digunakan untuk mengatur jadwal dan memastikan ketersediaan layanan. Adapun foto box yaitu layanan fotografi mandiri yang memungkinkan pengguna mengambil foto dengan berbagai pilihan template. Ada website yaitu media berbasis internet yang digunakan untuk menjalankan sistem reservasi dan pengelolaan layanan. Ada QR Code yaitu kode dimensi yang digunakan sebagai media verifikasi atau check-in pelanggan. Di sini kita menggunakan sebagai hasil foto. Ada Laravel yaitu framework PHP berbasis MVC yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara terstruktur. Ada MySQL yaitu sistem manajemen situs data yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data sistem. Jadi di MS ini kita akan membuat database yaitu isinya dari data user, data jadwal, dan lain-lainnya. Dan UML yaitu bahasa pemodelan yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan struktur alur sistem. Adapun metode waterfall yaitu metode yang akan kita gunakan dalam pengembangan peran lunak ini yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Tadi kan saya bilang menggunakan metode penelitian metode waterfall nih. Ini untuk lebih spesifikasinya yaitu pertama kita mulai dengan menganalisis kebutuhan. Di sini kita bisa observasi, wawancara maupun studi literatur. Jadi dengan analisis kita bisa berbincang dengan target dan mengetahui nih apa sih kebutuhan dari sistem ini, apakah yang akan kita buat ke depannya, dan di sini juga kita tahu jelas tujuan kita untuk melakukan perancangan ini tuh untuk apa. Setelah hasilnya dianalisis dan digunakan juga untuk membuat dan merancang kebutuhan pengguna dan fitur yang akan dikembangkan. Yang kedua tuh ada desain sistem. Di sini kita bisa buat UML, database, antarmuka sistem. Ya, UML mungkin kita bisa pakai Draw.io, database kita pakai MySQL, jadi bisa mengakses PHPMyAdmin, dan antarmuka sistem itu lebih ke kita buat di Figma gitu, supaya tampilannya lebih menarik bagi pelanggan. Yang ketiga ada implementasi dan pengkodean, kita pakai Laravel sebagai framework dan MySQL sebagai database-nya. Ada pengujian sistem, kita menggunakan black box testing ini untuk bisa tahu ada errornya atau ada kurangnya apa sih di fitur ini, supaya meminimalisir saat nanti sudah selesai dirancang dan diluncurkan dan digunakan oleh pelanggan itu enggak
tiba-tiba ada error ataupun dapat memunculkan berbagai reaksi negatif dari pelanggan gitu. Ada yang juga yang kelima tuh evaluasi dan perbaikan. Nah, dari pengujian yaitu sebelumnya pengujian sistem dengan black box testing ini kita perbaiki bugnya dan penyempurnaan supaya lebih terstruktur lagi untuk sistemnya. Yang keenam itu sistem siap digunakan, udah diperbaiki, terus sudah diyakini udah selesai, kita bisa luncurkan sistem ini. Dan di sini ada pengolahan reservasi dan hasil foto. Jadi di sini baru pelanggan baru bisa menggunakan sistem ini gitu. Untuk alat dan bahan penelitian di sini kita ada laptop itu dengan tipe saya, laptop tipe saya itu Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan spesifikasi tersebut dengan smartphone untuk bisa menguji nih apakah QR code hasil fotonya ini bisa berhasil dan emang menghasilkan foto gitu, nggak ada error. Adapun perangkat lunaknya itu ada Windows, ada VS Code, ada Laravel, MySQL, PHP SAMPP, ada Google Chrome, Drive.io, QR code generator library ini untuk menghasilkan kode QR kodenya, adapun Figma untuk desain tampilannya. Ini untuk mendukung ya proses pengembangan sistemnya dan untuk perancangan, implementasi dan pengujian sistem, juga untuk menunjang nih pengelolaan database dari MySQL tadi dan antarmuka pengguna itu pakai Figma, dan proses reservasinya itu kita pengkodeannya. Yang keempat, memastikan sistem dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Di situ. Untuk jadwalnya ada 7 kegiatan alurnya. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem itu 3 minggu dari Februari minggu pertama sampai minggu ketiga. Ada pun pengumpulan data sistem yaitu Februari minggu pertama sampai Maret minggu pertama ada 5 minggu. Ada perancangan sistem itu dari Februari minggu keempat sampai Maret minggu keempat ada 5 minggu. Ada implementasi desain, implementasi sistem. Di sini kita desain dan kodenya tuh lumayan lama dari Maret minggu kedua sampai Mei minggu ketiga. Ada penguji sistem itu sekitar 4 minggu dari Mei minggu kedua sampai Juni minggu ke 1. Ada evaluasi dan perbaikan itu dari dari Juni minggu pertama sampai Juni minggu keempat 1 bulan, dan penyusunan laporan TA ini kurang lebih dari bulan Juni minggu ketiga sampai Juli minggu keempat. Kesimpulannya, perancangan sistem informasi reservasi foto box ini berbasis web diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas layanan foto box dengan mempermudah proses reservasi, membantu pengelola jadwal dan data pelanggan secara lebih efektif dan terstruktur, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses layanan dan hasil foto secara digital. Terima kasih. Begitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada saran maupun kritik bisa hubungi saya Pak Muin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.